kami dari tim hukum akan menyampaikan apa yang jadi pokok persidangan barusan. Tapi karena ini senior saya, nanti beliau yang menyampaikan. Enggak, abang yang menyampaikan. Jadi terkait barang sitaan yang nilai kerugian itu adalah sudah jelas 27 miliar. Ya. Tapi yang disita 1, berapa triliun, Bang? Perempat kata Api. Ya, itu yang dipertanyakan oleh kami tim kuasa hukum dan dikabulkan oleh majelis. Amin. Semoga ada keadilan buat teman-teman semua. Takbir. Silakan, Abang. Ya, beliau nanti yang sampaikan. Ya. Alhamdulillah ya, hari ini berjalan dengan lancar, yang mana adalah saksi-saksi dari kami yang biasa disebut advokat ya, saksi yang meringankan dan mereka menjelaskan dengan lantang, jelas, tidak perlu lama. Kenapa tidak perlu lama? Karena fakta yang dibicarakan. Memang kalau bukan fakta dikondisikan ya pasti lama. Karena ini fakta. Ya, kita terima kasih ke saudara Anton atau panggilannya Afi karena sangat menguasai banget, ya kan? Sehingga sempat membuat majelis menengok kembali daftar sitaan yang mana seolah-olah sudah diserahkan ke majelis tanggal Agustus berapa itu, ya kan? Tapi faktanya barangnya tidak pernah dilihat. Oleh begitu, sebelum pemeriksaan terdakwa, majelis mau semua barang itu dihadirkan, ya kan, dan diperlihatkan pada kita. Apakah barang-barang itu yang mana saja? Karena itemnya itu ratusan. Bayangkan, ratusan. Yang mana melebihi dari dakwaan. Yang tidak bisa dibuktikan dakwaan juga ya. Dakwaannya tidak bisa dibuktikan. Sekarang 27 miliar itu 13 miliarnya dari Mulyana. Nah, Mulyana mengatakan saya tidak masalahkan kok itu. Dari Banana. Dari Haji Nana mengatakan saya tidak masalahkan itu. Tidak pernah memberikan kuasa Haji Nana. Memberikan kuasa. Ngapain diklaim seolah-olah Haji Nana yang 13 miliar itu ngeklaim ke Suryani dan sebagainya bahwa itu ada ditipu oleh Suryani. Kami dengan jelas bertanya pada 3 saksi tadi, jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah ditipu oleh siapapun juga terdakwa di situ, baik Suryani atau yang lain. Dia tidak digelapkan oleh mereka. Nama Suryani ditaruh di aplikasi tujuannya untuk orang baru kalau memang mau cari exchanger ya itu. Betul. Bukan untuk anggota member lama, karena member lama bisa peer to peer. Bisa personal ke personal, jadi nggak perlu harus disebut namanya orang di situ. Iya, betul. Alhamdulillah dalam hal ini hakim sangat fair, adil dan berdiri di tengah dan sangat tegas. Sangat tegas. Walaupun banyak dituduh hakimnya ya. Iya, banyak dituduh nggak benar, ada memihak dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Fakta persidangan dari kemarin itu bahkan ahli dari Kementerian Perdagangan pun yang dihadirkan di sini tidak bisa menjelaskan dengan apa yang dimaksud dagang, izin dan sebagainya. Masa bilang orang jual jamu gendong harus pakai izin? Izin kemana? Ke RT, loh dia jalan kok melewati RT. Akhirnya dia sibuk gak jualan, jadi lapor terus ke RT. Mahalan izinnya ya, Pak? Kebetulan ada RT merangkap imam di belakang. Amin. Iya. Mengenai kalau dari pertanyaan bagus. mengenai barang bukti. Barang bukti. Selesaikan dulu. Mengenai barang bukti itu kan rencananya mau dihadirkan. Andaikan menguap, itu apakah ada sanksi? Kan begini. Daftar barang bukti itu seolah-olah sudah diterima oleh hakim. Nah, hakim mungkin tidak mau kalau itu tidak jelas, ya mereka tidak mau bahwa mereka menerima. Kalau terjadi hilang atau apa kan hakim tanggung jawab. Risikonya ini. Lihat fisiknya. Iya. Karena sebenarnya ini kan namanya P212 itu semua barang bukti dan orangnya sudah lengkap. Bukan perkara lain tidak ada yang namanya pencucian uang itu ya ini perkaranya. Nggak ada sidang sendirian ini sidang pencucian uang, nggak ada. Yaitu pidana asalnya ini penipuan dan penyerapan ini. Untuk teman-teman, sorry sebelum dilanjutkan Bang Al-Katiri, saya selaku kuasa hukum Pak Roib dan Pak Asep
Mohon doa dari teman-teman semuanya termasuk yang lain untuk dapat keadilan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, hakim bertanggung jawab terhadap barang bukti karena sudah masuk proses persidangan. Sementara pelaksana dari perintah hakim tadi adalah jaksa. Kalau jaksa tidak bisa menghadirkan barang bukti, itu akan menjadi pertimbangan di dalam putusan nanti bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti. Itu pertama. Yang kedua, kalau barang bukti tidak ada, langkah yang bisa diambil adalah melaporkan siapa yang menghilangkan barang bukti itu, apakah jaksa atau penyidik. Ya, betul. Itu rencananya kapan untuk dihadirkan? Kita belum bisa dihadirkan sebelum pemeriksaan terdakwa. Jadi setelah ahli, kira-kira minggu depan. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Tapi sudah dipastikan masih ada tuh barang buktinya? Loh, kami tidak tahu. Tidak tahu ya? Tapi hakim saja tidak tahu. Iya. Begini, ya cuma tanda tangan tadi dari Rabi itu di dalam berkas dikatakan bahwa barang bukti itu sudah dilimpahkan ke hakim. Ya. Oleh sebab itu hakim nggak mau pegang bola panas. Saya nggak terima kok. Nah, Saya hanya terima daftar saja gitu. iya takutnya barang buktinya udah... Ya itu akan lain. Kami gitu. tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Itu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti, tidak akan dipakai dalam pertimbangan putusan hakim. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya barang bukti, kita bisa laporkan itu apakah penyidik atau jaksa. Betul. Mantap. Dan barang bukti itu ratusan. Astagfirullah. Tadi Suryani aja 200. senilai berapa tadi Pak Katiri? Kurang lebihnya senilai berapa, bisa diulang lagi? Kalau menurut tadi saksi mengatakan sekitar yang dia dengar katanya dari informasi ya itu 1,4 triliun. Wih, amazing ya. Padahal kerugian di dakwaan hanya 27 M ya? miliar. Tidak bisa, dan itu dasarnya adalah laporan perorangan. Yang saya sering katakan, saya nipu orang contohnya. 10 juta, masa saya punya rumah 5 miliar disita? Kenapa nggak diselesaikan aja? Selesaikan aja, potong ini selesai. Beres ya. Nah itu namanya kan, nggak perlu ada persidangan. Persidangan ini kan, persidangan edifikas ini kan ibaratnya seperti pertandingan nih kalau para mitra melihat ya. Kalau bicara skor itu udah 20-0 Pak. 20-0 ya, skor pemainnya gitu. Sementara untuk jadwal sidang kan sudah ditentukan. Itu putusan itu sampai dengan 14 Januari. Ya ini kayaknya lebih awal. Lebih cepat ya. Amin. Iya Pak, kesaksian dari terdakwa kira-kira berapa orang lagi? Besok saksi fakta 1. Saksi fakta 2. Jumat 2. Kemudian ahli dari Senin atau Rabu. Alhamdulillah. Itu terdakwa. Mungkin terdakwa itu makan waktu sehari. Setelah itu ya tuntutan, ya kan? Baru pledoi. Dari pasal-pasal itu dipilih pasal berapa, ya kan? Kalau masalah izin pasti minggir karena sudah diganti Undang-Undang Omnibus Law. Nggak diatur di situ Undang-Undang Nomor 7 2014. Nggak lagi. Berarti putusan yang awalnya itu rencana tanggal 14 Januari bisa mundur ya Pak? Bisa maju. Maju dong. Satu pertanyaan Pak, kemarin pelapor katanya 3. Kenapa sekarang jadi 1 Pak? Karena kemarin pelapor yang namanya Tuti itu mengatakan dia kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai pelapor. Berarti Pak Abdurrahman Yusuf itu tidak ada pelapornya. Kalau tidak ada pelapornya, berarti baik itu Perkap Kapolri maupun Suhab itu bisa dikatakan batal dari hukum. Amin. Jadi pelapor yang dilaporkan hanya Suryani. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi ya? Pak, mau tanya nih. Seandainya Lebih banyak dari wartawan. itu para pelapor gimana tuh Pak? Kena pasal nggak Pak? Yang selama ini berbohong. Pelapor dan saksi. Begini pelapor ini kalau memang berbohong nanti kita bisa proses. Bisa proses bahwa ini namanya sumpah palsu. Penipuan gitu. Sumpah palsu. Lupa. Kawannya sudah tahu dia berbohong. Ini sumpah pocong nggak ada di pengadilan. Yang ada saya di Dracula ya. Pak palsu berapa dakwaannya Pak?
Sumpah palsu berapa 9 maksimal. Belum nanti di akhirat kan dia.